Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang masih diberikan oleh Allah nikmat nafas, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, nikmat iman dan segala nikmat yang lainnya, sehingga bisa berhadir pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, melakukan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat di hari Jumat di dalam masjid bersama orang-orang soleh, insyaallah. Barangkali di antara kita sudah ada yang ratusan bahkan ribuan melaksanakan salat Jumat. Kalau umurmu sudah berpuluh-puluh tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu artinya engkau melaksanakan Jumat sudah ribuan kali. Kalau masih anak muda, barangkali sudah melaksanakan sholat Jumat ratusan kali. Setiap Jumat satu kali dalam satu pekan, kita laksanakan sebuah kewajiban bagi kita, sebuah keharusan bagi seorang laki-laki yang dewasa, yang tidak gila, berakal, balik Islam berakal. Maka sudah kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau sudah dipanggil, terdengar oleh telingamu bahwasanya panggilan untuk sholat Jumat, tahu engkau bahwasanya sholat Jumat akan datang, waktunya sekarang jam 12:27 contoh, maka bersegeralah, langkahkan kakimu, tinggalkan semua pekerjaanmu, wazarul bai', tinggalkan jual belimu, tinggalkan aktivitasmu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan sawitmu, tinggalkan kantormu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan gedungmu, tinggalkan perahumu, tinggalkan jaringmu, tinggalkan kebunmu, tinggalkan semua, datanglah ke masjid. Pakai pakaian yang bagus, masuk ke dalam masjid, berwudu yang bagus, masuk ke dalam masjid, bersihkan hati. Masuk ke dalam masjid harus dengan menutup aurat. Masuk ke dalam masjid, jangan sampai ada yang masuk ke dalam masjid ini yang membuka aurat. Tak boleh masuk ke dalam masjid membuka aurat. Tak boleh. Di dalam masjid tidak boleh membahas tentang dunia. Di dalam masjid membahas tentang agama, tentang Islam. Tidak boleh di dalam masjid membahas tentang dunia. Berapa banyak orang sekarang menjadikan masjid membahas tentang dunia, tentang anggaran, tentang uang ini segala macam. Kalau berkaitan dengan agama tak masalah, tapi kalau tak berkaitan dengan agama, jangan masukkan ke dalam masjid. Di dalam masjid ini adalah tempat suci. Yang masuk ke dalam masjid harus orang suci. Yang di dalam masjid harus menutup aurat, tidak boleh membuka aurat. Masjid mewah, masjid megah, datang sholat Jumat, jangan sampai sudah masjid mewah, masjid megah, tiangnya besar, kubahnya besar, lalu orangnya tidak ada sholat berjamaah. Untuk apa?
Kita semangat membangun masjid yang besar. Berapa orang sekarang dari ujung ke ujung, memang itulah akhir dunia ini. Memang betul kata Nabi, nanti di akhir zaman umatku akan berlomba-lomba membaguskan dinding masjid, memperbaiki keramiknya, membaguskan, membesarkan, membangunnya, tetapi tidak ada yang memakmurkannya. Lalu apakah salah kita besarkan masjid ini? Tidak salah, sangat bagus. Kita bikin masjid sedemikian rupa yang sangat nyaman, bagus. Tetapi kita ajak orang yang belum datang ke masjid masuk ke dalam masjid. Yang belum pernah sholat Jumat masuk datang ke masjid dengan sholat Jumat, rapi dia. Tak salah. Tapi kita harus keluar daripada lingkaran yang disebutkan Rasulullah, umat akhir zaman yang membangun masjid tetapi tidak memakmurkan masjid. Berapa banyak sekarang masjid yang terbuka hanya hari Jumat saja, yang azannya hanya maghrib dan isya saja, zuhur, asar, subuh, entah di mana. Berapa banyak sekarang dalam masjid orang yang sholat 60-70 tahun saja. Maka ini tugas kita bersama, kepada nenek mamaknya, kepada pemimpinnya, kepada pemimpin nenek mamak jorong, semuanya alim ulama. Engkau tidak hanya memimpin masyarakat di luar, bukan hanya sekedar memimpin adat ketika menikah, bukan hanya memimpin ada orang sunat, tidak, tapi engkau pimpin bagaimana masyarakat Sikabau ini masuk ke dalam masjid, beramai-ramai masuk ke dalam masjid. Apakah engkau tak percaya dengan Allah yang memberikan rezekimu sehingga engkau tinggalkan masjid karena pekerjaan? Tinggalkan pekerjaanmu karena Allah, jangan tinggalkan Allah karena pekerjaanmu. Tinggalkan pekerjaanmu untuk sholat Jumat, jangan tinggalkan sholat Jumatmu karena pekerjaanmu. Tinggalkan sawitmu karena sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sholat 5 waktumu karena sawitmu, karena engkau mendodos, karena engkau mengegrek, karena engkau memupuk. Di mana nanti di hadapan Allah apa yang engkau saksikan? Engkau sudah diberikan kebun, engkau sudah diberikan nafas, tidak diberikan kesehatan, sudah diberikan rumah, sudah diberikan mobil, sudah diberikan sepeda motor, sudah diberikan anak dan istri, lalu sudah diberikan oleh Allah semua nikmat. Tak juga engkau mau datang ke masjid, tunjukkan kepada Allah apa alasan Allah memasukkan engkau ke dalam surga. 24 jam sehari semalam, Pak, dibagi 3, 24 jam, 8 jam tidur, 8 jam istirahat, 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jam ibadah. Tetapi orang sekarang banyak yang salah. 24 jam sehari semalam, 24 jamnya hanya di luar saja. Tak pernah dia sholat, tak pernah dia berbuat baik, tak pernah dia bermasuk ke dalam masjid. Siapa kita, Pak? Apakah kita tidak akan mati? Apakah nyawa kita akan selamanya di dalam jasad kita? Apakah harta kita akan selalu menolongnya? Harta Anda akan menolongmu kalau hartamu itu engkau sedekahkan. Orang sekarang banyak menumpuk hartanya. Banyak menumpuk hartanya. Tidak mulia orang yang menumpuk harta. Tak ada jaminan orang yang banyak harta akan masuk surga. Tak ada jaminan orang yang tinggi pangkatnya akan lebih mulia. Kalaulah karena hartamu engkau mulia, maka Korunlah yang paling mulia di atas dunia ini. Kalau karena jabatanmu engkau mulia, maka Fir'aunlah yang mulia. Nyatanya siapa yang mulia? Nyatanya orang yang mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sederhana, orangnya dermawan, membantu orang. Silahkan engkau kaya, tapi dengan kekayaanmu, dengan uangmu, dengan sawitmu, dengan kapalmu, dengan ikanmu, engkau bantu masjid, engkau bantu anak-anak sekolah, engkau bantu anak pesantren. Jangan uangmu engkau dapat 100.000 satu hari, habis 100.000-nya karena pergi bermain judi online. Sisihkan uangmu, berbuat baiklah kepada uangmu, pergunakan, belanjakan uangmu untuk berbuat baik. Berapa banyak orang sekarang anaknya di rumah tak makan, anaknya tak pernah ganti baju sekolah, anaknya tak pernah ganti pakaian sekolah, itu saja. Tiba-tiba ketika dia mendapatkan uang, pergi dia ke warung, beli kopi, main sampelang, habis uangnya.
Sementara anaknya di rumah belum jelas makan dan minumnya, tak pernah ganti pakaian. Maka mudah-mudahan setiap Jumat diri kita datang ke masjid, mendengarkan khutbah dan ceramah, mendengarkan nasihat. Hati kita semakin lama semakin baik, semakin takut kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin menjadi orang yang baik. Si Kabo menjadi yang lebih beragama, si Kabo menjadi orang yang beriman. Itu harapan kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.